Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di pertemuan yang kedua di kelas P3K tahap 2 tahun 2025 ini kita akan membahas tentang analogi, tes analogi ya. Jadi definisi dari tes analogi adalah tes kemampuan verbal yang dikerjakan dengan menentukan hubungan makna antar dua kata. Jadi nanti tesnya teman-teman akan disajikan dua buah kata, kemudian hubungannya seperti apa dibandingkan dengan dua kata yang lain pada pilihan gandanya. Nah, tes analogi ini juga sering disebut sebagai tes padanan hubungan kata. Melalui tes ini, kemampuan dan pengetahuan seseorang dalam mengartikan kata, fungsi kata, hubungan antar kata, dan pemakaian serta padanan fungsi dengan kata yang lain dapat diketahui. Nah, jadi dengan adanya tes analogi ini, panitia ingin mengetahui kemampuan seseorang dalam mengetahui persamaan hubungan antara makna dua kata. Kemudian untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam mengartikan kata, fungsi kata, hubungan antar kata, dan pemakaian, serta padanan fungsi dengan kata yang lain. Kemudian untuk mengetahui pengetahuan dan wawasan seseorang, serta untuk mengetes ketelitian dan kejelian seseorang. Nah, untuk mengerjakan tes analogi ini, teman-teman ada tips dalam mengerjakannya ya. Yang pertama, teman-teman jangan langsung menjawab soal tanpa membaca terlebih dahulu petunjuk mengerjakan soal tes. Kemudian, hal yang paling penting dalam mengerjakan soal padanan kata adalah teman-teman menemukan kata kunci atau hubungan khusus dari dua atau lebih kata yang disajikan. Semakin khusus atau spesifik, maka akan semakin mudah untuk menemukan hubungan yang sesuai. Misalnya ini ada soal seperti ini, bebek, ayam. Nah, teman-teman harus mengetahui dulu hubungan antara bebek dan ayam. Jika teman-teman menentukan hubungannya adalah sama-sama hewan, maka itu masih terlalu umum dan semua pilihan jawaban adalah benar. Jadi ini kuda, jalak, sapi, lele, laron, cicak, kunang-kunang, kalkun, nila, hiu. Itu juga semuanya adalah nama-nama hewan. Namun jika teman-teman menentukan hubungannya lebih khusus atau spesifik, misalkan tadi pertanyaannya adalah bebek, ayam, mereka sama-sama unggas, maka jawaban yang paling tepat adalah nila dan hiu. Karena nila dan hiu itu sama-sama dari keluarga ikan. Seperti itu dalam menentukan pilihan jawabannya. Kemudian jika telah menemukan hubungan kata tetapi masih menemui kesulitan, maka buatlah kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat dengan menggunakan analogi yang ada. Hubungan kata harus mempunyai urutan yang sejalan atau searah dengan soal. Nah, misalkan ada soal seperti ini. Kepala, topi. Nah, ini teman-teman dicek dulu. Topi dikenakan di kepala. Jadi urutannya topi dulu, baru kepala. Bila menemukan jawaban, maka urutannya harus dari belakang. Tidak boleh memilih gelang dikenakan di tangan, seperti itu. Ini nggak bisa. Kemudian, jadi hubungan kata yang mempunyai urutan sama dengan soal adalah lipstick, bibir, seperti itu. Atau misalkan teman-teman bisa, ini kata benda yang dipakai ya, ini subjeknya atau orangnya, seperti itu. Topi dikenakan di kepala, lipstick dikenakan di bibir. Nah, kemudian saya sudah mengumpulkan FR soal-soal analogi pada P3K tahap 1 2024 kemarin. Jadi ini soal-soal yang sudah keluar dalam P3K tahap 1 2024.
Nah, apakah soal ini akan keluar lagi, Mas? Nah, saya pikir soal-soal seperti ini pasti akan keluar, teman-teman. 99% nanti akan keluar. Karena apa? Karena pemerintah itu sudah efisiensi anggaran ya, pemangkasan anggaran. Jadi anggaran-anggaran untuk update soal saya kira nggak ada, teman-teman. Jadi beruntung teman-teman hafalkan saja soal-soal analogi seperti ini. Kalau perlu teman-teman sudah mengingat semua ya soal yang seperti ini karena pasti akan keluar. Nah, di sini ada burung berkicau. Ini sama dengan angin berdesis. Ini jawabannya ya teman-teman ya. Angin berdesis ini jawabannya. Ada pilihan jawabannya. Yang benar yang itu. Kemudian ada dingin selimut. Ini pilihan jawabannya hujan payung. Bila terjadi dingin, maka pakai selimut. Bila terjadi hujan, maka pakai payung. Kemudian ada sadel sepeda. Nah, nanti pilihannya ada macam-macam ya, tapi jawabannya adalah pelana kuda. Sadel ini tempat untuk duduk di sepeda. Sementara pelana ini tempat duduk untuk berkuda. Kemudian semir sepatu. Semir sepatu. Nanti pilihan jawabannya adalah cat rambut. Semir ini untuk mengilapkan sepatu. Sementara cat untuk mengilapkan rambut. Sepatu jalan sama dengan sisir rambut. Sepatu digunakan untuk jalan. Sisir digunakan untuk rambut. Kemudian ada impor ekspor. Gerbong lokomotif. Seperti itu. Kemudian ayam kokok. Kemudian ada loteng, tangga sama dengan kamar pintu. Loteng atau tingkat ini menggunakan tangga. Ada bagian tangganya. Kemudian kamar ada pintunya. Kemudian kertas itu rem, waktu, jam. Kertas ini lebih ini benda ya, kertas, kemudian satuannya rem. Kalau waktu satuannya jam. Buku perpustakaan. Buku ini tersedia di perpustakaan, sementara uang tersedia di bank. Sekolah belajar. Di sekolah orang-orang belajar, sementara di pasar orang-orang belanja. Sarana perabot. Kemudian ini ada minum teh. Ini beda soal kemungkinan. Yang minum teh ini beda soal. Sarana perabot. Kemudian Indonesia, Vietnam, ini Italia, Spanyol. Indonesia dan Vietnam ini berada di Asia Tenggara, sementara Italia, Spanyol ini berada di Eropa bagian selatan. Seperti itu. Sama-sama meskipun Asia Tenggara itu mirip dengan selatan ya, bagian selatan teman-teman. Nah, ini soal-soal yang perlu teman-teman cermati bila perlu dihafalkan. Seperti itu. Nah, kemudian saya sudah membuatkan tryout-nya. Silakan teman-teman bisa klik join myquiz.com, kemudian diketikkan kode soalnya 21460952. Silakan teman-teman bisa mengerjakan kuis tersebut, bisa berulang kali teman-teman, tetapi sekali mengerjakan ini bisa diulang 2 kali, seperti itu. Nah, untuk soalnya nanti batas waktu pengumpulannya jam 00, jam 00 hari Jumat teman-teman.
ini hari Rebo ya, berarti Kamis, mohon maaf. Hari Kamis tengah malam nanti. Seperti itu. Silakan bisa dikerjakan, nanti akan saya berikan pembahasannya dalam bentuk video. Oke, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.